Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam forum perkuliahan pada pertemuan ketiga mata kuliah fonologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang fonologi dengan saya, Dr. Masnuatul Hawa, MPD. Pada pertemuan ketiga kali ini, sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran untuk hari ini. Kemampuan akhir yang direncanakan setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hakikat fonetik, macam-macam fonetik, dan memberikan contoh fonetik. Kemudian, yang kedua, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu fonemik, kemudian sekaligus memberikan contoh fonemik. Indikator pada pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu membedakan pengertian fonetik dan fonemik. Yang kedua, bisa merumuskan tentang macam-macam fonetik. Dan yang ketiga, bisa memberikan contoh fonetik sekaligus fonemik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cabang fonologi. Fonologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fonetik, yang kedua adalah fonemik. Apakah saudara sudah membaca sebelumnya tentang definisi fonetik dan fonemik? Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang apa itu definisi fonetik dan apa itu definisi fonemik. Fonetik merupakan cabang dari studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut berfungsi membedakan makna atau tidak. Kemudian, cabang fonologi yang kedua adalah fonemik. Fonemik merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Setelah kita tahu tentang definisi fonetik dan definisi fonemik, kali ini kita akan membahas tuntas, membahas lebih seksama dengan contoh-contoh. Yang pertama, contoh fonetik. Kalau kita lihat pada kata tani dan yang kedua pada kata batik, coba saudara, apakah di situ menemukan perbedaan pada dua kata tersebut? Kalau saudara menemukan perbedaan, di mana letak perbedaannya? Oke, kalau dilihat pada kata tani dan kata batik di situ, jelas kalau dilihat dari segi makna katanya jelas berbeda. Tapi permasalahannya di sini kita bukan membahas tentang makna, melainkan pada kajian fonologi kita lebih fokus pada masalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa apa yang terdapat pada kata tani dan pada kata batik di situ? Ada yang sudah tahu? Oke, bunyi i pada kata tani dan bunyi i pada kata batik, kalau kita perhatikan secara seksama, di situ merupakan dua bunyi i yang tidak sama. Bunyi i yang pertama pada kata tani, di situ merupakan bentuk bunyi i penuh. Sehingga cara pengucapannya penuh i, yaitu tani. Kemudian kalau kita perhatikan pada kata yang kedua, yaitu batik. I pada kata batik di situ merupakan bentuk i tak penuh. Sehingga cara pengucapannya adalah i yang lebih cenderung ke e. Oke. Sudah paham dari dua perbedaan font i tersebut? Saya harap saudara bisa membedakan dua bunyi font i pada kata tani dan pada kata batik. Oke, setelah kita mengetahui dengan seksama bahwa terdapat perbedaan pada font i pada kata tani dan font i pada kata batik, di situ kita sudah mengetahui bahwa i pada dua kata tersebut adalah memiliki font yang berbeda. Akan tetapi bunyi i tersebut tidak dilihat dari segi statusnya apakah bisa membedakan makna atau tidak.
Karena pada dasarnya kedua-duanya baik I pada kata tani maupun I pada kata batik adalah merupakan vokal I. Oke, untuk contoh lain, apakah kalian bisa membuat sendiri? Saya berikan satu contoh lagi. Pada kata apel dan monyet, apakah saudara tahu perbedaannya? Apakah saudara bisa merasakan bagaimana dua font tersebut? Oke, pada kata apel, di situ font E atau vokal E berbunyi E. Sedangkan pada kata kedua, monyet, di situ berbunyi E. Berarti dua bunyi atau dua font pada kata E, yang pertama adalah berbunyi E dan yang kedua berbunyi E. Nah, berikut tadi adalah contoh-contoh dari fonetik. Baik, setelah kita membahas tentang definisi fonetik sekaligus contoh-contoh fonetik, selanjutnya saya akan membahas tentang fonemik. Saya harap dari pembahasan tadi saudara sudah mengerti, sudah memahami, dan bisa membuat contoh fonetik di rumah kalian masing-masing. Berikutnya saya akan membahas tentang fonemik. Apa itu fonemik tadi? Fonemik merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan membahas disertai dengan contoh. Contoh fonemik. Kalau saudara perhatikan pada slide berikut ada dua kata, yakni yang pertama adalah kata paru dan yang kedua adalah kata baru. Kalau saudara perhatikan secara seksama, apakah saudara bisa melihat perbedaannya di situ? Ingat, di sini kita membahas dari segi font atau bunyi. Oke. Pada kata paru yang terdiri dari konsonan P, vokal A, konsonan R, dan vokal U. Sedangkan pada kata baru yang terdiri dari konsonan B, vokal A, konsonan R, dan vokal U. Kalau kita perhatikan secara seksama, sejatinya dua kata tersebut, tiga font adalah sama persis, yaitu A, R, U. Dari dua kata tersebut yang membedakan hanyalah pada font pertama. Kalau pada kata paru dimulai dari konsonan P, sedangkan pada kata baru dimulai dari konsonan B. Bunyi P dan bunyi B pada kata paru dan baru itu tersebut dikategorikan sebagai fonetik. Karena bunyi P dan bunyi B bisa menyebabkan perbedaan makna. Kalau paru diberikan makna adalah sebagai organ tubuh manusia. Sedangkan pada kata baru menurut Kamus KBBI memiliki arti belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fonetik. Jenis-jenis fonetik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yang kedua adalah fonetik akustik, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Apa itu fonetik artikulatoris? Kita akan membahas pada slide berikut. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang meneliti bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat ucap manusia. Pembahasan apa saja yang ada dalam fonetik artikulatoris? Di sini saya akan jelaskan. Fonetik artikulatoris mengkaji tentang alat ucap manusia, mekanisme arus udara yang digunakan untuk memproduksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa dibuat, klasifikasi bunyi bahasa yang dihasilkan, silabel, dan unsur suprasegmental. Berikutnya, fonetik akustik. Apa itu fonetik akustik? Fonetik akustik adalah
fonetik yang mengkaji tentang bunyi bahasa ketika merambat di udara. Objek yang dikaji dalam fonetik akustik terdiri beberapa hal. Yang pertama, gelombang, frekuensi, dan kecepatan bunyi. Berikutnya, skala desibel, resonansi bunyi, akustik produksi bunyi, dan pengukuran akustik. Yang ketiga adalah fonetik auditoris. Apa itu fonetik auditoris? Fonetik auditoris adalah fonetik yang meneliti bagaimana bunyi bahasa itu diterima oleh telinga manusia sehingga bunyi bahasa tersebut dapat didengar dan selanjutnya dipahami oleh manusia. Objek kajian dari fonetik auditoris terdiri dari ilmu kedokteran, kemudian yang kedua adalah neurologi. Untuk memahami lebih jelas tentang jenis-jenis fonetik, maka kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar tentang jenis-jenis fonetik. Gambar tersebut menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa dari penutur ke lawan tutur. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya percakapan antara penutur dan lawan tutur. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika orang akan berkata atau menyampaikan informasi, maka dia akan memulai dengan berbicara. Ketika berbicara tersebut, maka di situ dia akan memproduksi bunyi bahasa. Nah, proses memproduksi bunyi bahasa tersebutlah yang menjadi bidang kajian dari fonetik artikulatoris. Kemudian ketika orang selesai berbicara, maka akan dirambatkan melalui getaran-getaran udara. Proses perambatan getaran-getaran udara tersebut merupakan bagian dari kajian fonetik akustik. Berikutnya, setelah orang pertama tadi penutur berbicara, bisa tersampaikan kepada lawan tutur adalah melalui proses getaran arus udara. Kemudian selanjutnya adalah didengar oleh lawan tutur. Nah, ketika proses menyimak mendengar tadi, disitulah objek kajian dari fonetik auditoris, di mana proses bunyi-bunyi yang merambat melalui getaran diterima oleh telinga lawan tutur. Baik, demikian tadi penjelasan saya tentang cabang fonologi. Setelah penjelasan ini selesai, diharapkan saudara mampu menjelaskan hakikat fonetik, macam-macam fonetik, dan memberikan contoh fonetik. Sekaligus mampu menjelaskan tentang hakikat fonemik dan memberikan contoh fonemik. Demikian tadi pembahasan saya pada pertemuan ketiga. Semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.